Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fajar ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem lift. Jadi bagi kalian yang belum tahu, tonton terus videonya sampai habis. Check it out. Saat kita mulai memasuki ruangan lift, pastikan cek semua sistem ya teman-teman. Pastikan berfungsi dengan baik. Cek seluruh peralatan mulai dari seling lift, governor, dan yang lainnya. Jangan sampai ada yang terlewat ya teman-teman. Ya, ini adalah governor ya teman-teman. Dia fungsinya untuk mengatur lalu lintas lift ya, naik turunnya. Jadi kalau governor ini tidak berfungsi itu sangat bahaya ya teman-teman, karena dia adalah otak dari seluruh sistem ini ya teman-teman. Jadi apabila kelebihan kecepatan ataupun mau berhenti di lantai-lantai, dialah yang bekerja, yang mengatur dia. Untuk pengereman segala itu dia. Ya seperti ini ya ruangan mesin lift. Di sini ada 4 ya teman-teman. Lift 1, lift 2, lift 3, lift 4. Ini adalah kondisi ruang mesin lift ya. Ya, ini adalah kondisi masing-masing mesin lift. Nah, ini terdapat seling ya teman-teman. Seling lift ini harus selalu dicek ya teman-teman. Apabila terindikasi putus seperti rambut ya teman-teman, itu harus segera dicek, karena lift ini berbahaya ya teman-teman. Memang sih umur seling tersebut cukup lama ya teman-teman, tapi tetap setiap hari kita harus cek kondisi seling tersebut. Ya, ini adalah kondisi komponen-komponen itu ya, mesin liftnya ya teman-teman. Ya, ini adalah governor ya teman-teman. Ini gunanya sangat penting sekali ini. Dia adalah otak dari perjalanan lift ya teman-teman, transportasi. Jadi kalau ada kelebihan kecepatan ataupun mau berhenti di perlantai pun, ini dia yang ngatur. Kalau sampai dia tidak berfungsi akan sangat fatal ya teman-teman. Bisa jadi anjlok ataupun malah melewati batas kecepatannya. Ya seperti ini kondisinya teman-teman. Governor. Ini masing-masing lift ada ya governor ini. Nah, itu yang paling atas ya teman-teman.
tuas itu fungsinya untuk manual evakuasi ya teman-teman. Jadi apabila mesin lift ini macet ya, mesin harus dimatikan terlebih dahulu, dituas pelan-pelan, diturunkan. Ini adalah gear untuk evakuasi manual ya teman-teman. Itu apabila tuas yang tadi tidak bisa teratasi ya teman-teman. Nah, ini yang di belakang plat kuning ini adalah untuk gear yang ini nih teman-teman. Ini adalah alat tambahan untuk evakuasi ya, yang disambungkan tadi ke gear yang tadi. Itu apabila yang tuas yang di atas itu tidak bisa dilakukan ya teman-teman, baru menggunakan ini. Tapi kalau masih bisa dilakukan ya tidak perlu menggunakan ini. Ini option terakhir ya teman-teman. Ya, ini adalah tuasnya teman-teman. Jadi dinaikin ke atas, nanti kita kasih tambahan pakai pipa gitu loh. Digeser dikit-dikit gitu supaya selingnya bisa turun gitu. Seperti itu. Ini adalah kondisi ya mesin lift ya, seperti ini ya teman-teman, kondisi mesin lift. Jadi minimal kalian tahu ya teman-teman bentuk sama fungsinya. Ya, ini adalah kondisi panel kontrol lift ya. Ini isi dari modul-modul di dalam panel kontrol lift. Ya, ini adalah modulnya ya teman-teman. Nah, ini adalah di sebelah kanan itu, samping modul yang hijau itu ada reset. Itu apabila terjadi error ya teman-teman, bisa kita pencet reset. Nah, ini juga yang di bawah tuh ada pencetannya itu teman-teman. Jadi kalau ada lift error, tidak bisa membaca ataupun tidak mau jalan, kita harus ke ruang mesin lift ini, kita reset. Ya, ini kondisi panel-panel seperti ini ya, standar. Seperti ini ya teman-teman kondisinya. Itu ada emergency stop. Ini juga ada modul, di sini juga ada reset. Jadi kalau misalkan ada error pada lift masing-masing modul tadi, kita reset saja teman-teman. Ya, ini adalah sensor gempa ya teman-teman. Jadi apabila terjadi gempa di atas 8 skala Richter, ini akan bekerja. Ini akan bekerja secara otomatis ya teman-teman, sesuai dengan settingan dari teknisinya. Ya, ini di atasnya adalah tombol untuk mereset teman-teman. Jadi nah itu ada tombol yang reset. Jadi kalau misalkan setelah terjadi gempa kan lift humming tuh, dia kalau tidak di reset tidak akan kembali normal.
Jadi harus di reset dulu baru akan kembali normal kembali. Jadi dianggap kalau sebelum di reset itu masih ada indikasi gempa. Ya, ini adalah kondisi di dalam panel ya teman-teman, seperti ini. Ini standar ya. Ini posisi sensor gempa ini di belakang modul ya teman-teman, jadi nggak kelihatan ya. Kita harus tengok ke belakangnya. Ini adalah input power ya, MCB ya. Jadi kalau misalkan dari modul-modul tadi di reset juga tidak berfungsi, tidak mau restart, ya mau nggak mau option terakhir MCB nya diturunin dulu baru dinyalakan lagi. Nah, ini kondisi lead. Seperti ini ya teman-teman kondisinya. Seperti yang tadi ada governor, ini governor, masing-masing lip ada ya teman-teman. Danger, berbahaya ini ya, ini karena otaknya dia nih. Kalau sampai ini nggak berfungsi, wah udah berarti lip tidak bisa digunakan. Harus diperbaiki dulu karena menyangkut kecelakaan ini. Seperti ini ya teman-teman kondisi governor. Ya, ini adalah alat untuk evakuasi ya, untuk manual ya. Apabila lip macet, sama seperti yang tadi. Jadi masing-masing lip ada satu buah nih. Jadi kalau misalkan yang satu ini rusak ya kita bisa pakai yang sebelahnya situ. Jangan lupa ya teman-teman, ruang lip ini harus dalam keadaan dingin ya teman-teman. Minimal di 22 derajat ya teman-teman. Jika terindikasi panas, modul-modul yang ada di panel lip itu akan panas juga, yang akan mengakibatkan error nantinya. Nanti lip nggak bisa ngebaca lantai atau bisa ngedrop ataupun bisa anjlok gitu teman-teman. Jadi ruang lip disarankan untuk dalam keadaan dingin ya. Ini saya nggak buka nih covernya yang warna kuning ini. Jadi ini option terakhir ya, baru dibuka cover ini. Sementara kalau misalkan memang ada kemacetan, kita pakai yang tuas di atas dulu tuh, diturunkan ke lantai bawahnya agar level dan bisa dibuka.
Nah, ini adalah kondisi seling lip ya teman-teman. Kita harus cek setiap hari ya teman-teman, seling lip ini. Bahaya soalnya. Ya, ini juga sama, seling lip. Ini ada tanda ya untuk level lantai. Jadi kita mengetahui kalau misalkan di evakuasi manual sudah sampai di level lantai tersebut. Nah, itu ada tanda kuning tuh. Seperti ini ya kondisinya teman-teman. Jangan lupa AC kita cuci per bulan karena AC di sini running 24 jam ya, agar kondisi ruangan tetap dingin. Ya, mungkin kalian sudah paham ya teman-teman. Jadi minimal sudah tahu bentuk dan kondisinya seperti ini. Nah, ini yang di atas panel kontrol ini, yang lubang-lubang itu yang tidak boleh dalam keadaan panas. Jadi kalau misalkan ruangan udah panas, dia akan berasa panas sekali itu, yang mengakibatkan modul-modul yang di dalam panel kontrol itu error. Seperti ini ya teman-teman. Itu juga ada intercom ya. Jadi itu komunikasi apabila ada orang terjebak, bisa komunikasi di sini. Selain di sini juga ada ditempatkan di ruang kontrol teman-teman. Itu yang standby 24 jam security. Jadi bila ada orang terjebak, nanti ada indikasi ke situ, bisa berkomunikasi ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman kondisi ruang mesin lift. Nah, di situ ada jalur kabel ya. Sebenarnya tidak disarankan untuk melewati di atas panel kontrol ini, karena dalam jangka waktu yang lama itu akan mengakibatkan error pada panel kontrol. Tapi sudah terpasang ya sudahlah. Ya, ini adalah entry pass. Ini buat akses card ya teman-teman. Akses card yang di dalam lift. Jadi dia terhubung ke gate barrier, sama nanti disetting untuk tamu mau ke lantai berapa sesuai dengan settingan kartu tersebut. Jadi ini adalah akses cardnya buat lift ya teman-teman, panelnya ini. Ya, seperti ini kondisinya. Sebelahnya ada panel power ya. Nah, ini lift ya. Itu yang di bawah adalah governor lagi ya teman-teman, masing-masing ada ya. Seperti ini ya teman-teman kondisinya. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.